Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa di surga. Kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami berserahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang menghampiri Tuhan di tahta-Mu yang maha kudus untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, agar kami boleh datang lagi menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, Kau rangkai air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan
sekarang kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jauh di penerbangan. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jauh di penerbangan. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jauh di permata. Yesus, teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jauh di permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jauh di permata. Kau rangkai air mata jauh di permata. Rencanamu sungguh besar, sungguh mulia, sungguh indah rangkaianmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rencanamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami menyembahmu, kami memujimu, benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Rangkaianmu indah Bapa, rancanganmu indah,
rencana-Mu indah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang tulus. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pembelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku.
Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, joys and snares, we have already come. Whose grace that brought us safe, that found, and grace will lead me home. Sangat besar anugerah memberi aku selamat. Hilang jiwaku di jalan yang sesat. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My
Tuhan. You are amazing. What amazing you are, Lord. Amazing grace, amazing love, and amazing God. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang mengajar kami, Bapa. Dan Tuhan, tolong hamba-Mu, Bapa, yang tidak ada apa-apanya ini, Bapa. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan juga segala kekurangan, Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu, menolong kami semua, Bapa. Biarlah Tuhan yang mengajar kami, Bapa. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan firman-Mu, Bapa. Biarlah firman-Mu yang mengatasi kami, firman-Mu yang menuntun kami, Bapa. Karena tanpa firman-Mu, Bapa, kami pasti binasa. Kami akan berjalan di luar kebenaran-Mu, Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu boleh tetap terus berada bersama dengan kami, Bapa. Dan Tuhan terus tuntun kami, Bapa, pimpin kami, Bapa, di jalan yang benar, agar tidak ada penyesat-penyesat, Bapa, yang mau mempengaruhi kami, yang mau membawa kami keluar dari kebenaran itu, Bapa. Tuhan, pegang erat kami, Bapa, jangan lepaskan, Bapa. Pegang erat kami, Bapa, kami adalah milik-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Bapa. Berbicaralah bagi kami, Bapa, kami siap untuk mendengarkan setiap isi hati Tuhan. Tegurlah kami, Bapa, ada kekurangan dosa dan kesalahan pelanggaran kami, dosa-dosa kami, Tuhan, tegur kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu di tahun yang baru ini? Kita sudah memasuki di hari yang ke-11, di hari Minggu yang indah ini, di bulan Januari tahun 2026. Ya, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Aduh, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa ya. Kita harus melalui begitu banyak suka dan duka dari tahun 2025 sampai pada tahun 2026, baru permulaan tahun di bulan Januari sudah banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kita hadapi, yang harus kita lalui ya. Tetapi Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Di dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Umat manusia yang mau percaya dan mau datang kepada Dia, kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan, maka di situ selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan, haleluya. Tahun baru yang luar biasa ya, kita sudah lalui pada minggu lalu ya. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua ya, kalau tidak salah hari ini, minggu kedua di tahun 2026. Minggu kedua di bulan Januari tahun 2026, yaitu tanggal 11 Januari pada hari ini. Puji Tuhan. Praise God. All the praise and the glory are belongs to Him. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita mau buka hati kita dan pikiran kita lebar-lebar agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, begitu banyak bencana alam yang terjadi ya di seluruh dunia saat ini.
cuaca yang silih berganti, cuaca yang tidak menentu. Kadang-kadang saya pun bingung, tiba-tiba cuaca berganti dengan begitu cepat ya, dia berubah ya, dari hujan panas lalu berubah lagi. Tetapi Tuhan kita ajaib ya, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar asal kita mau tetap tinggal diam bersama dengan Tuhan dan berharap dan berserah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Kita masih berada di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab dari kitab Roma, yaitu kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, hamba Allah yang dahsyat, hamba Allah yang luar biasa, di mana Tuhan yang sudah memilih Rasul Paulus untuk menjadi hambanya yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Praise God. Sampai pada hari ini kita juga sama-sama boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan membacakan sama-sama. Kita akan mulai membacakan dari ayat yang ke-9. Silakan dibaca, puji Tuhan. Haleluya. Praise Roma God. 3 ayat 9 sampai ayat 20. Ayat 9 bunyinya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 13, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Baru ayat 16, keruntuhan dan kebinasan mereka tinggal di jalan mereka. Ayat 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Baru ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dan ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini kitab Roma pasal 3 yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana pada zaman itu di sana Rasul Paulus sedang menghadapi orang-orang di sana ya, bagaimana menghadapi orang-orang fasik, orang-orang yang masih mau hidup di dalam kejahatan, tidak mau bertobat. Ya, inilah Rasul Paulus ya, ditugaskan oleh Tuhan untuk menghadapi orang-orang seperti ini ya. Begitu sulit untuk dihadapi, tetapi Rasul Paulus tetap terus mengajar mereka untuk membawa mereka ke jalan yang benar. No one is righteous. Ya, jadi ini mengenai orang-orang fasik, di mana mereka hanya mau hidup di dalam dosa, masih mau hidup di dalam kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, pemberontakan
terhadap Tuhan ya. Inilah orang-orang fasik, orang-orang yang sulit untuk diatasi, tetapi Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan menyertai dia untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-9. Ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Bacakan lagi ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi Rasul Paulus sedang berkata-kata ya kepada mereka di sana. Bacakan lagi. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tak tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Oke, bacakan lagi ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi dia bertanya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jadi adakah kita itu mempunyai kelebihan itu, yaitu kemampuan, kelebihan ya dari diri kita sendiri, dari orang lain. Artinya apakah kita mempunyai semua itu ya, kelebihan ya, kehebatan daripada orang lain? Lalu sama sekali tidak. Sama sekali tidak, Rasul Paulus katakan. Artinya kita semua itu sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang lebih hebat, tidak yang lebih populer, tidak ada yang lebih lebih kuat, tapi semua kita sama ya, sama sekali tidak. Lalu sebab di atas telah kita tuduh. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi artinya baik dia orang Yunani, orang Yahudi, artinya mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi artinya kita semua itu sama, tidak ada perbedaan. Rasul Paulus tuliskan ya di dalam ayat ini, di mana kita semua itu sama, baik orang Yunani, orang Yahudi, orang Gentiles. Kita ini orang Gentiles ya. Jadi kita semua itu sama, tidak ada yang hebat, tidak ada yang dikatakan tidak ada yang lebih hebat. Semua, karena semua kita sudah ada di bawah kuasa dosa. Artinya kita semua sudah jatuh ke dalam dosa ya. Umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, di mana kita semua itu sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih, atau tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita sudah terlibat di dalam dosa. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena keturunan dari Adam dan Hawa, kita semua adalah orang-orang berdosa ya. Jadi tidak ada yang hebat, walaupun orang Yunani, orang Yahudi, tidak ada orang Gentiles, semua kita itu sama. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh dosa ya. Pada saat itu di sana dan juga pada saat ini, sekarang ini, di mana kita hidup di zaman akhir ini. Baik, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang benar, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu tunggu. Jadi ini di ayat yang ke-10 kita bacakan lagi. Ayat 10. Seperti ada tertulis, dikatakan di sana, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sudah tertulis, artinya sudah tertulis bahwa tidak ada orang yang benar ya, tidak ada, sama sekali tidak. Jadi kita semua itu sama ya. Kita orang Yunani, orang Yahudi, orang Gentile, semua kita itu sama. Ya, posisi kita itu sama, tidak ada yang benar, sama sekali tidak. Jadi kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, kita semua adalah orang-orang berdosa, kita semua sudah dikuasai oleh dosa. Oleh sebab itu tidak ada yang benar ya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di ayat yang ke-11 dikatakan di sana. Bacakan lagi
Ayat 10 dan ayat 11 dibacakan lagi. Ayat 10. Seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. seorang pun tidak. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya tidak ada yang benar, tidak ada yang lebih, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya di ayat yang ke-11 kita bacakan lagi. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Artinya semua sudah kehilangan akal budi, ya. Lalu tidak ada seorang pun yang mencari Allah. tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya kita semua sudah jatuh di dalam dosa pada saat itu, dan juga banyak yang masih di saat ini, di zaman akhir ini. Kita semua sama, kita masih bermain-main dengan dosa, ya. Kita masih berkompromi dengan dosa, ya. Jadi tidak ada yang mau mencari Allah. Artinya semua manusia tidak punya pikiran untuk mencari Allah, mencari Tuhan, mencari pencipta mereka. Di manakah pencipta mereka, di manakah Tuhan itu? Kita perlu Tuhan, semua kita perlu Tuhan, semua kita perlu keselamatan, semua kita perlu juru selamat. Ya, kita semua perlu penebus dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus dosa umat manusia. Kita semua perlu Dia, karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Sudah dikatakan jelas di dalam ayat-ayat ini, di mana tidak ada manusia yang tidak berdosa. Baik dia orang Yunani, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Gentiles. Kita ini adalah orang-orang Gentiles. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita sudah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya, jadi oleh sebab itu kita semua perlu juru selamat. Kita semua perlu sang penebus dosa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng, dikatakan di sana. Mereka semua tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi di ayat yang ke-12 dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Tadi di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, tidak ada yang mau mencari Allah. Artinya orang-orang itu sudah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa. Tidak ada yang mau mencari Allah. Dan juga di ayat yang ke-12, bacakan lagi. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Artinya semua orang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, menyeleweng, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang najis di mata Tuhan, ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis di mata Tuhan. Tidak ada yang benar. Semua kita salah di mata Tuhan. Semua kita tidak ada yang benar. Artinya semua manusia telah menyeleweng. Tidak ada manusia yang mau mencari Allah. Jadi itu yang dikatakan di sana oleh Rasul Paulus. Jadi kita semua sebagai umat manusia, kita semua telah jatuh ke dalam dosa, telah menyeleweng. Artinya, bacakan lagi ayat yang ke-12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi semua telah menyeleweng, ya. Semua tidak berguna. Tidak ada yang maksudnya tidak ada orang yang melakukan kebaikan, ya. Semuanya tidak berguna. Artinya, bacakan lagi coba ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Ayat 12. Semua telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Mereka semua tidak berguna. Artinya tidak berguna lagi, ya. Kita semua manusia itu tidak berguna, telah menyeleweng. Lalu tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berbuat baik. Semua hanya mau berbuat kejahatan. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang mau berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah, dan tidak ada artinya semua manusia telah menyeleweng, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya, dan tidak ada yang berakal budi. Artinya semua tidak ada gunanya, manusia sudah tidak berguna. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-12. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kerongkongan
kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Artinya kerongkongan tuh mereka punya cara mereka punya sikap, kelakuan, tindakan itu, ya kerongkongan itu dikatakan mereka punya kerongkongan itu sudah ternganga. Lalu lidah mereka merayu-rayu, jadi mereka punya mulut berbisa, ya, melakukan hal-hal yang najis. bibir mereka mengandung bisa. Ya, jadi itu mereka mengeluarkan ya kata-kata yang najis, kata-kata yang kotor lewat mulut mereka, lewat perkataan mereka, lewat bibir mereka, ya. Jadi kerongkongan mereka ternganga, artinya mereka mau melakukan semua yang jahat di mata Tuhan, semua yang najis, ya. Mereka mau keluarkan kata-kata kotor dari kerongkongan mereka, ya. Ternganga artinya mereka hanya berkoar dengan mulut mereka, ya, dengan perkataan mereka yang jahat dan yang najis. Oleh sebab itu tidak ada gunanya, manusia sudah tidak berguna, dikatakan di ayat yang ke-12 tadi. Ayat ke-13 kita bacakan lagi. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Artinya mereka punya teriakan-teriakan mereka itu seperti kuburan yang terbuka, ya. Lalu lidah mereka merayu-rayu, jadi mereka merayu-rayu, mengeluarkan kata-kata yang najis, yang kotor. bibir mereka mengandung bisa. Jadi bibir mereka itu mengandung racun, ya, bisa racun yang meracuni orang, yang menghasut orang, yang mau merusak orang. Lalu teruskan lagi Ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Ya. Lalu ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Jadi mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Artinya penuh dengan sumpah serapah itu mereka penuh dengan janji-janji dusta, ya. Mereka berjanji menipu orang, berdusta, ya, mengeluarkan kata-kata dusta dari mulut mereka, ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Artinya mereka mau melangkah ke arah-arah yang, ke tempat-tempat yang jahat, tempat-tempat najis, ya. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Artinya mereka hanya mau melakukan semua kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Lalu bacakan lagi ayat yang ke tadi, ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Lalu mereka berjanji, bersumpah dengan perkataan mereka, dengan mulut mereka yang jahat. Lalu ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya. Jadi mereka mau melangkah ke tempat-tempat yang najis, yang jahat. Mereka mau membawa orang untuk pergi ke tempat-tempat yang jahat, yang najis, yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, ya. Lalu ayat 16, mereka keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Bacakan lagi. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Bacakan lagi. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka. Jadi mereka itu akan runtuh dan binasa. Jadi mereka tetap ada di jalan mereka, ya. Keruntuhan dan kebinasaan itu ada tetap di jalan mereka, di mana mereka melangkah, di mana mereka pergi, di situ adalah keruntuhan dan kebinasaan mereka. Lalu 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Artinya mereka tidak mengenal kedamaian. Mereka tidak mengenal damai sejahtera Tuhan, ya. Jadi tidak ada kedamaian di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka hanya mau melakukan kejahatan-kejahatan, ya, kerusakan-kerusakan. Tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran mereka. Lalu bacakan lagi ayat 16-17. Ayat 16-17. Ayat 16, keruntuhan mereka dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya, jadi itu keruntuhan dan kebinasaan mereka ada tetap di jalan mereka, di mana mereka melangkah. Lalu 17, dan jalan damai tidak mereka kenal. Artinya mereka tidak mengenal jalan kedamaian atau jalan kebenaran, ya, jalan menuju ke sejahtera, yaitu mereka tidak mengenal jalan-jalan itu.
Mereka hanya mengenal jalan-jalan kejahatan, yaitu jalan-jalan orang fasik yang hanya mau melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Lalu ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. rasa takut kepada Allah tidak ada kepada orang. Rasa takut, bacakan lagi. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang itu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, ya. Jadi bacakan lagi ayat yang 18, ayat ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang itu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak memiliki rasa takut akan Allah, ya. Orang-orang seperti itu, orang-orang fasik hanya mau melakukan hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kenajisan dan kekotoran, kekejian, semua itu yang dinamakan oleh Tuhan. Segala macam kefasikan yang mereka lakukan, mereka hanya mau hidup seperti itu. Bacakan lagi ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi sudah jelas, ya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang-orang seperti itu di zaman dulu, di zaman pada waktu itu di mana Rasul Paulus ada di sana, itu zaman itu dan juga zaman sekarang, zaman akhir, begitu banyak orang-orang yang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan. Mereka hanya mau hidup semau mereka, hidup seenak mereka. Mereka mau hidup di dalam dosa, menikmati dosa. Mereka tidak memperdulikan bahwa ada Tuhan menyaksikan setiap perbuatan jahat mereka. Setiap perbuatan jahat mereka dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat dari kejauhan. Artinya mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi, menjelajahi seluruh bumi. Itulah mata Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati dengan tindakan kita. Jangan sampai kita pikir tidak ada yang lihat lalu kita melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat. Manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Jadi kita harus berhati-hati dengan sikap kita, kelakuan kita, tindakan kita, kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan menjadi hakim bagi kita. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 19, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi setiap kita bacakan lagi, Tetapi kita tahu ini mengenai hukum Taurat, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan lalu kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi setiap kitab Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Lalu supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Artinya kitab Taurat itu bacakan lagi coba ayat yang ke-19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan itu jadi segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat lalu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi segala sesuatu yang tercantum, yang tertulis di dalam kitab Taurat itu ditujukan kepada mereka yang mau hidup dalam hukum Taurat. Artinya mereka yang masih mau hidup dalam hukum Taurat dan tidak mau hidup di bawah kasih karunia, ini hukum Taurat, apa yang tercantum, tertulis di dalam kitab Taurat itu ditujukan bagi mereka yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka orang-orang yang tidak mau hidup di bawah kasih karunia, yaitu kasih anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita umat manusia lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi orang-orang yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, inilah mereka harus melakukan. Artinya mereka harus melakukan setiap peraturan yang tertulis, yang tercantum di dalam kitab Taurat. Mereka itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita semua sudah hidup di bawah kasih karunia. Ya, karena kita semua sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan
dan juru selamat kita. Jadi kita semua sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita semua sudah hidup di bawah kasih karunia. Artinya kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah hidup di dalam kasih karunia. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kita bacakan lagi. Karena justru oleh hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. orang mengenal dosa. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan oleh Allah, di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi bagi orang-orang yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan, bacakan lagi ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Jadi sudah jelas, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi lalu Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. orang mengenal dosa. Jadi karena hukum Taurat itu manusia mengenal dosa. Jadi sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita semua yang sudah hidup di bawah kasih karunia, kita semua sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, ya. Artinya setiap orang, tadi di ayat yang ke-19 dikatakan di sana, setiap peraturan yang segala yang tertulis, peraturan yang tercantum di dalam kitab Taurat itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, ya. Jadi mereka yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat seperti orang-orang Yahudi yang belum mau terima Tuhan Yesus Kristus, mereka itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka tidak mau hidup di bawah kasih karunia karena mereka menolak Mesias. Artinya mereka menolak Mesias, yaitu sang juru selamat umat manusia. Mereka tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu dan yang akan datang lagi. Tetapi mereka hanya mau hidup terus di bawah hukum Taurat karena mereka tidak mau menerima sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak mau memakai kasih karunia, yaitu mereka tidak mau hidup di bawah kasih karunia seperti kita. Itulah perbedaannya orang Yahudi yang belum mau terima Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga bagi pengajar-pengajar yang lainnya, itu agama-agama lain yang tidak mau terima Tuhan Yesus Kristus, mereka semua masih mau hidup di bawah hukum Taurat, ya. Jadi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah hidup di bawah hukum, di bawah kasih karunia, kita semua itu sudah bebas dari hukum Taurat, karena sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi dikatakan di ayat yang ke-20, dikatakan di sana, sebab lewat hukum Taurat orang mengenal dosa, ya. Jadi setiap orang yang masih mau melakukan hukum Taurat, mereka akan mau hidup terus di dalam dosa. Artinya mereka mau melakukan dosa lalu bertobat, lalu lakukan lagi hukum Taurat. Tetapi setiap hukum Taurat yang mereka lakukan itu akan, kalau mereka melanggar satu hukum Taurat, mereka harus melakukan lagi kembali seluruh hukum Taurat itu. Jadi itulah orang-orang yang masih mau hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tetapi kita sangat beruntung karena kita semua mau menerima Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu kita semua sudah tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita semua sudah hidup di bawah kasih karunia. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Dia mengajar orang-orang di sana bahwa dia yang sudah menerima, Rasul Paulus sudah menerima kasih karunia itu, dia sudah hidup di bawah kasih karunia dan dia sudah tidak mau hidup lagi di bawah hukum Taurat, karena sebelum dia menerima kasih karunia,
dia adalah seorang Farisi, dia katakan di sana. Dia adalah seorang Farisi dan dia hidup di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, dan dia melakukan semua hukum Taurat itu. Itulah Rasul Paulus sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia belum hidup, pada waktu itu dia belum hidup di bawah kasih karunia. Dia masih seorang Farisi dan dia masih menjadi orang Farisi dan ahli Taurat yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita semua yang sudah hidup di bawah kasih karunia, biarlah kita semua boleh menjalani setiap apa itu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Biarlah kita semua boleh terus hidup menurut hukum itu, menurut firman Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, dan menuruti setiap perintah-perintahnya lewat kasih karunia-Nya, yaitu ada perintah-perintah Tuhan lewat kasih karunia yang kita harus lakukan. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan, sebab Allah adalah kudus, Tuhan adalah kudus. Itulah perintah-perintah Tuhan di dalam kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia, ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita jalani, yaitu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, kepada orang-orang di sana pada waktu itu ya. Dia katakan kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita semua sudah hidup di bawah kasih karunia, kita tetap berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita tetap berjalan menurut firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat kasih karunia itu, lewat kasih anugerah Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Kita semua sudah diselamatkan lewat kasih karunia yang diberikan lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, yaitu Bapa di surga yang sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menjadi manusia di saat dia datang pertama kali, dan juga dia akan datang lagi untuk kedua kalinya, datang sebagai raja di atas segala raja, dan ia akan datang sebagai hakim, menghakimi dunia dan segala isinya, itu umat manusia. Kita semua akan dihakimi oleh Tuhan menurut perbuatan kita masing-masingnya. Jadi kita semua harus belajar apa yang sudah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus memahami dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan, agar kita semua tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana. Karena begitu banyak pengajaran sesat, begitu banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mau merusak kebenaran itu, yang mau memutarbalikkan kebenaran itu. Mereka mau membawa kita keluar dari kebenaran itu, karena mereka adalah penyesat-penyesat yang sudah memutarbalikkan firman, yang sudah memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Artinya miliki fondasi yang kuat itu ya, iman yang teguh di dalam Kristus. Jangan sampai kita terlena. Artinya terlena itu terlengah atau terlena, itu kita akan jatuh ke dalam perangkap. Artinya mereka akan membawa kita, menyeret kita, penyesat-penyesat itu akan menyeret kita kepada ke jalan mereka, yaitu ke arah mereka, karena mereka tahu kita itu tidak mempunyai fondasi yang kuat. Kita masih orang-orang yang lemah, yang gampang dihasut, yang gampang dipengaruhi, yang gampang ditarik ke sana ke sini. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh di dalam perangkap itu. Karena begitu banyak orang-orang saya lihat yang mau mengajar kesesatan itu di hadapan kita ya, entah dia keluarga, entah dia di luar, entah dia di gereja, entah dia ada di mana, dimanapun, di community ya, di sekitar kita, dimanapun, begitu banyak penyesat-penyesat. Jadi kita harus berhati-hati, karena Tuhan katakan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu itu berkeleleran ke seluruh bumi. Ya, zaman itu sudah ada nabi palsu dan guru palsu, apalagi zaman sekarang lebih kacau lagi. Jadi kita harus berhati-hati, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita yang dibawa keluar dari kebenaran itu, justru kita harus bawa mereka untuk datang kepada kebenaran itu. Kita yang harus mempengaruhi mereka, kita yang harus menghasut mereka untuk membawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah kebenaran. Tidak ada yang salah kalau kita menghasut mereka
untuk membawa kepada kebenaran itu, untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita lakukan, yaitu mempengaruhi mereka, menyeret mereka untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang diseret, atau jangan sampai kita yang dihasut dan dipengaruhi oleh mereka. Justru kita yang harus membawa mereka keluar dari penyesatan itu. Kita yang harus membawa mereka keluar dari kesesatan itu, agar mereka tidak binasa. Ya, itulah tugas kita sebagai penginjil, itulah tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita semua harus menjalankan tugas-tugas kita. Ada misi yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita punya misi di mana Tuhan Yesus percayakan tugas-tugas yang harus dijalankan sebelum kedatangannya. Kita harus menjalani tugas-tugas kita selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu, jalankanlah tugasmu, apa yang Tuhan sudah percayakan, sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai gembala, sebagai penginjil, ya, apapun posisi kita, apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yaitu tugas-tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, biarlah kita semua jalankan dengan baik menurut kehendak Tuhan, agar Tuhan boleh disenangkan, ya. Karena itu adalah tugas kita yang harus kita selesaikan selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kali Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Nya, boleh menolong kita, boleh menuntun kita dan menegur kita, agar kita semua boleh dipimpin oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, dan kita semua boleh diselamatkan, dan kita semua boleh dibawa menuju keselamatan itu lewat firman-Nya, lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah satu-satunya jalan, yaitu satu-satunya firman, yaitu satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita pegang erat. Itu firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Dia adalah penebus dosa umat manusia. Hanya satu-satunya kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menuju kepada Bapa di surga, untuk menuju kepada surga yang mulia, yaitu keselamatan yang kekal. Kita hanya harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain lagi selain melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kasih karunia itu, yang sudah memberikan kasih anugerah itu, yaitu anugerah keselamatan bagi kita umat manusia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita semua dan menjadi pegangan hidup kita dan menjadi penolong kita dan penuntun kita. Amin. Puji Tuhan, praise God. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh terus tetap kuat di dalam Tuhan, di mana kita semua harus menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini, di tahun 2026. Biarlah kita semua tetap terus kuat di dalam Tuhan dan berdiri teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita sampai pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada hari ini, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh tetap tinggal di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan boleh menuntun kami, menolong kami, menegur kami, dan membawa kami kepada keselamatan itu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan terus setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami menyerahkan terus keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan, bawa mereka Bapa untuk bertobat di tahun yang baru ini, agar mereka semua boleh diselamatkan. Bapa, kami juga menyerahkan setiap keluarga-keluarga yang memerlukan Engkau.
yang orang-orang yang sedang mencari Engkau, biarlah Tuhan temukan mereka dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga menserahkan Bapa pemerintah bangsa dan negaramu. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan, yang memberikan peraturan-peraturan dan hukum-hukum itu kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas-tugas mereka yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka sebagai pemerintah, sebagai para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Terima kasih, dan kami juga sebagai masyarakat di bangsa-bangsa, Tuhan juga tolong kami semua agar kami boleh tetap terus menjalani, menuruti perintah-perintah pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan di setiap bangsa dan negaramu. Dan Tuhan terus pimpin kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami menserahkan orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus tahun yang baru ini di tahun 2026. Kami sudah memasuki di hari ke-11 pada hari Minggu yang indah ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu, kami masih boleh ada sampai pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan terus tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan yang menyertai kami dan menolong kami untuk melewati setiap hari yang kami harus lalui Bapa bersama Tuhan. Karena Tuhan, kami tidak ada apa-apanya, semua ada apa yang kami punya itu adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua Bapa, Tuhan bebaskan kami Bapa dari semua mara bahaya, malapetaka, dan Tuhan lindungi kami semua. Bapa, kami juga mau serahkan cuaca Bapa di setiap hari, Tuhan yang masih memegang kontrol, Tuhan pencipta alam semesta yang masih mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini Bapa. Kami mau serahkan ya Bapa, bangsa-bangsa, negara-negara yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Bapa, Tuhan tolong, Bapa, Tuhan berikan mereka jalan keluar, Tuhan bawa mereka semua untuk bertobat, Tuhan sadarkan mereka, bangkitkan mereka lewat kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi ini, agar mereka semua boleh datang mencari Tuhan, mencari pencipta mereka Bapa, seperti firman Tuhan tadi berkata, di mana orang-orang yang sudah menyeleweng, mereka tidak punya rasa takut akan Tuhan, mereka tidak mau mencari Tuhan. Oleh sebab itu mereka tertimpa musibah-musibah, bencana-bencana alam. Tetapi hamba berdoa, Bapa Tuhan tolong ampuni mereka, kasihanilah mereka, bawa mereka untuk bertobat di tahun yang baru ini Bapa, agar mereka boleh diselamatkan. Dan Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup dan mempunyai kuasa untuk menolong mereka, membebaskan mereka dari musibah, dari bencana alam, dari cuaca buruk, semua Bapa, peperangan yang ada, virus-virus, sakit, penyakit, kejahatan manusia, kejahatan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, earthquake, tsunami, landslide, flood, hujan es, angin, topan, badai, thunderstorm, bushfire, high temperature, heat wave, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka, cyclone, tornado, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kami baru melewati Bapa beberapa hari Bapa dengan high temperature, the heat wave Bapa, tetapi hamba tetap berdoa, hamba tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Tuhan tetap bersama dengan kami yang tetap terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah di hari Minggu pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, juga pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa di tahun yang baru ini, semua kami umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Tuhan, ampuni kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, praise Lord, puji Tuhan. Kita angkat pujian, Dancing My Soul.
Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. You are so great, Lord. How great Thou art. You are so great. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua masuk ke dalam surga yang mulia, di mana Bapa ada di sana, yaitu rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Have a blessed Sunday and have a blessed day, everyone. Amen.